Mari kita kembali ribuan tahun ke masa lalu, saat manusia Nusantara meninggalkan kehidupan nomaden dan mulai menetap. Setelah mengenal bercocok tanam, mereka menghadapi tantangan baru, bagaimana membuat alat yang lebih kuat, awet, dan efektif. Dari sinilah lahir masa perundagian, masa ketika manusia telah mengenal teknologi logam. Istilah perundagian berasal dari kata undagi dalam bahasa Bali, artinya ahli pertukangan. Pada masa inilah muncul kelompok khusus yang memiliki keahlian membuat peralatan dari perunggu dan besi. Menurut arkeolog Panjang Sujono, masa ini merupakan tahap akhir prasejarah di Indonesia, karena selain teknologi semakin maju, juga terbentuk masyarakat yang lebih terorganisir. Timeline sejarahnya, sekitar 600–500 sebelum Masehi, teknologi perunggu berkembang di Asia Tenggara, terutama pada kebudayaan Dongsan di Vietnam. Mereka menghasilkan nekara perunggu dengan teknik lost wax casting yang kemudian menyebar hingga Nusantara. Pada kurun 500 SM-100M, perdagangan maritim semakin ramai. Artefak perunggu seperti kapak corong, candrasa, dan nekara ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Hari R. Van Hickeren, di Indonesia perunggu dan besi bahkan ditemukan bersamaan, tanpa melewati fase tembaga yang jelas seperti di kawasan lain. Sekitar 200–500 m, besi semakin dominan. Alat pertanian dan senjata dari besi dipakai luas, menandai perubahan sosial ekonomi besar sebelum masuknya masa sejarah dengan ditemukannya prasasti abad keempat M. Penelitian arkeologis R. Panjang Sujono menekankan bahwa masa ini ditandai oleh lahirnya spesialisasi kerja. Ada kelompok undagi yang khusus membuat alat logam, sementara kelompok lain bercocok tanam atau berdagang. Peter Balwood dalam bukunya Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago menjelaskan bahwa penyebaran teknologi logam terjadi lewat jalur perdagangan dan interaksi antar kawasan sejak 500 sebelum Masehi. Penelitian di situs Pasir Angin Bogor menemukan artefak perunggu yang mirip dengan produksi Dongsan, membuktikan bahwa Nusantara sudah terhubung dengan jaringan perdagangan Asia Tenggara sejak awal. Makna sosial dan budaya, masa perundagian bukan hanya tentang alat logam. Kehidupan sosial juga berubah. Karena tidak semua orang bisa membuat perunggu atau besi, muncul pembagian kerja dan sistem pertukaran. Bahkan benda-benda perunggu seperti nekara tidak hanya dipakai sebagai alat, tetapi juga simbol status, alat musik ritual, dan benda upacara. Pesan untuk kita, dari masa perundagian kita belajar bahwa inovasi mengubah peradaban. Manusia purba berani bereksperimen dengan logam, dan hasilnya melahirkan kemajuan sosial, ekonomi, bahkan budaya. Jika mereka bisa menembus batas teknologi pada masanya, maka kita pun harus berani mencoba hal baru dalam belajar, bekerja, maupun berkarya. Seperti logam yang ditempa menjadi perkakas berguna, hidup kita pun harus ditempa dengan ilmu, kreativitas, dan kerja keras agar semakin kuat dan bermanfaat bagi sesama.